Muhammad itu kenyataan aku, kata Allah. Mana yang dimaksud Muhammad? Mulai dari wujud sampai mutakalimun. Itu. Jadi jelas. Barang pihak yang memang benar-benar paham di sini, maka nyata Allah itu. Tuh. Maka dikatakan Allah itu nurun ala nurin, nurin ala nurun, nah, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Nyata dari segala yang nyata, terang dari segala yang terang. Itu maksudnya itu. Bahkan dikatakan dalam ayat Al-Quran itu apa namanya, nur Allah itu, ya kan, memenuhi langit dan bumi. Artinya tiada nyata segala sesuatu ini kalau bukan karena Allah. Jadi yang nyata nih sebenarnya Allah. Maka dikatakan kemanapun kamu memandang, disitulah wajah Allah. Bukan di atas. Nah, bukan di atas, bukan di bawah. Allah tidak bertempat. Jangan dikatakan Allah bertempat. Segala sesuatu ini bertempat kepada Allah. Tuh. Cuman proses mereka yang kemarin dibahas, mereka tuh Allah di atas tuh mungkin tingkatannya Allah tuh lebih mulia itu maksud maknanya. Maknanya tuh ya. Itu. Memang skala jadi maha maksudnya. Maha. Dari tingkatan itu ketemu Allah dulu. Tak baru ketemu Nabi apa yang kalau ada istilah kalimat tinggi, Allah maha tinggi. Kalau ada istilah kalimat besar, Allah maha besar. Kalau ada kalimat istilah pintar, Allah maha pintar. Ada kalimat masalah tahu, Allah maha tahu. Maha. Tuh, istilah Soekarno. Barang siapa yang menginginkan mutiara harus berani nyelam. Apa yang tidak berani nyelam, tidak mungkin dapat mutiara. Nah, paksa beli itulah. Di jalan pintas. Jalan pintasnya. Dan yang kedua, yang nak dapat ke mutiara itu pula harus tahu mutiara itu di mana. Nah itu. Jangan nyelam bae di laut, begitu ngelihat ada cahaya dikatakan mutiara. Kejeng rupanya. Tidak bakal ketemu. Nah inilah pengertiannya, pahami maknanya nih. Nah, kalau tidak tahu, ya, tidak tahu duduknya mutiara itu di mana, tidak bakal ketemu. Yang melayang-melayang dalam laut itu yang mengkilat-kilat kata mutiara. Sedangkan mutiara itu di dalam apa? Di dalam dasar laut, sudah di dalam dasar laut, di dalam tiram. Jadi nak nemu ke mutiara itu ketemu dulu tiram. Itu maknanya tuh. Nak ketemu tiram harus sampai ke dasar laut. Kalau masih di tengah-tengah laut tidak bakal ketemu. Ngambang. Begitu juga ngaji ketuhanan ini. Kalau duduk di syariat tidak bakal ketemu Tuhan. Syariat itu kalau ibarat kelapa sama dengan ser itu, ya kulitnya. Belum ketemu batok. Apalagi nak isi. Nah, itu maksudnya. Maka kita ini syariat, tarekat, hakikat, makrifat tidak bisa dipisah. Kalau belajar cuma batas syariat, batas tarekat, tidak ketemu makrifat. Jadi belajar ini nak lengkap. Syariatnya nak dipelajari, tarekat nak dipelajari, hakikat nak dipelajari, baru ketemu makrifat. Itu pun belum putus, ada sikok lagi. Apa? Itikad. Itu Baru nyambung. baru.
Kalau sudah ketemu syariat, bertemu tarekat, ketemu hakikat, ketemu makrifat, baru kita punya tekad. Itu haram badanku mati oleh perang, haram badanku mati oleh api. Itu kira pacak ngaram ke ya? Kenapa? Kita sudah makrifat, kita mati bukan oleh parang, mati bukan oleh api, tapi mati oleh kenapa? Kembali. Itu bukan kebal, bukan tahan api maksudnya tuh, jangan salah paham ya kan. Itu ini yang dikatakan makrifat, itu yang dikatakan ngerti, paham. Aku mati bukan karena itu, bukan mati aku maaf baik kalau aku mati oleh tumbur mobil. Syirik hukumnya, ngerti tidak? Itu pahami. Yang dimaksud kita ngerti itu seperti kita mengatakan bahwa Allah itu bukan jirim, bukan jisim, artinya bukan tidak bertubuh, ya. Nah, bukan pula apa berbentuk, berupa. Nah, kalau seandainya ada yang mengaku di depan kita ini mengaku Allah, ada yang berbentuk barangnya sepak ke bae. Nah, itu guna ilmu, ya kan? Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu ditapakur di dalam masjid, datanglah suara, "Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, selesailah kaulah sudah dijamin surga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ngerti, tahu siapa Allah, ya tak? Nah, Allah berkalam tidak dengan suara. Kalau dengan suara bukan Allah namanya, setan kau katanya. Larilah kau. Itu ya kan? Allah berkalam la biharfin la sautin, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu dia melalui apa? Sir. Itu yang dikatakan bahasa wong anu ini semacam kalau untuk wong awam ilham. Kira-kira itu. Tapi kalau untuk apa sederajatnya Nabi, ya itu wahyu. Itu kalau ke wong awam ini ilham, wangsit. Kira-kira model itu yang dimasukkan di dalam sir kita, kolbu kita. Tuh. Jadi disinilah nak paham duduk kaji. Guna kita ngaji itu nak paham, ya. Allah itu bukan arad, bukan gorod. Allah tidak lemah. Allah itu tidak bisa diatur. Disebutkan. Nah, artinya kapan Allah tidak lemah, Allah tidak pengaruh dengan segala sesuatu, ya. Di sini yang kita pahami. Kalau masalah kita ni Allah sudah ngomong wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Sesungguhnya sudah kami lengkapi kamu tuh dengan nikmat zahir dan nikmat batin. Tak usah lagi nak ragu-ragu. Maka ditantang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Apa dia memang surat Ar-Rahman tuh? Yang tukaziban. Nah, babi ayi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kenapa? Allah sudah ngomong wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Sudah aku penuhi nikmat kamu tuh, nikmat zahir dan nikmat batin. Tinggal kamu tuh bersyukur apa tidak. Jadi di sini jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi syak, jangan ada lagi waham, ya kan? Bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada tuh zat Allah. Karena di dalam
apa di dalam paham kita ini udah kita putuskan kalau sudah mengatakan la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalimun ilallah, berarti kita nafikan galau habis. Tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang berkehendak, tiada yang kuasa, ya kan? Tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata, melainkan Allah. Ada di sini. La af'alun illallah, tiada yang berafal kecuali Allah, ya kan? Nah, la asmaun illallah, tiada yang bernama, tiada yang mempunyai nama melainkan Allah. La ma'ujudun sifati illa sifatillah, tidak ada yang bersifat melainkan sifat Allah. La zatul illallah bil haqiqati illallah, tidak ada zat melainkan zat Allah. Maka terakhirnya disimpulkan la ma'ujudun bihaqi illallah, tidak ada yang mewujud melainkan. Nah, di sini habis. Disadari kita ini di dalam maha suci, di dalam zat mutlak. Kalau sudah kita omong di dalam kita ini bertubuhkan zat mutlak, bertubuhkan maha suci, mantap be di situ, sadari be di situ. Sudah kembali ke asal. Ada lagi. Nah, untuk menimbulkan keyakinan itu memang awalnya memang meyakinkan dulu. Nah, meyakinkan ini dibawa praktek. Prakteknya apa? Kesadaran kita. Kesadaran kita. Jangan lepas. Kita ini menyadari, ya, diawali dengan paham. Dengan paham dulu. Kalau kita tidak paham, tidak bisa nyadarinya. Jadi kita pahami, ya, yang mana sifat ma'ani pada diri kita ini yang pertama, ya kan? Nah, sifat ma'ani ini kan yang nyata pada kita. Apa sifat ma'ani? Hidup, tahu, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berkata. Ya? Nah, ini sifat ma'ani ini sifat kan. Ya, artinya sifat. Sifat ini adalah kelakuan daripada zat. Ya. Artinya kalau kita simpulkan yang hidup ini adalah zat. Zat ini siapa? Diri siapa? Diri rahasia Allah. Itulah diri kita yang sebenar diri. Ya kan? Nah, ini nak kita sadari. Nah, kita ingat terus. Nah, ya kan? Di dalam kesehari-harian kita. Kita sadari terus, kita latih terus. Ada. Tidak aku bergerak melainkan dengan gerak Allah, kan? Nah, mendengar sesuatu, ya, tidak aku mendengar melainkan yang mendengar Allah. Nah, itu lah kita lahayunkan, lah kita nafikan galau. Segala sesuatu juga yang datang kepada kita, ya, suara. Suara. Tidak ada sesuatu melainkan suara Allah. Itu. Itu cara menyadarinya itu. Ma'asobakum min hasanati faminallah wa ma'asobakum min sayati famin nafsik. Segala sesuatu yang baik, ya, segala sesuatu yang baik itu timbulnya daripada Allah. Segala sesuatu yang jelek timbulnya daripada nafsu kita. Nah, jadi kita model itu yang untuk pertama nih. Jadi kalau ada misal ini di dalam hati gerak kita nih,
nak nyelakuk wong ini nafsu kita. Nah, tapi kalau ada gerak kita nak sedekah, gerak kita nak solat, gerak kita nak ini, itu kita pasti dari ruh kita, dari Allah, itu caranya, ya kan? Maka kalau kesadaran kita, kalau kesadaran kita ke rasa Allah baik, yang ada rasa Allah baik, hati inilah dia ngomong tadi, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu dalam hatiku kecuali Allah, kan? Kalau sudah terbiasa dengan ini, segala gerak kita tuh tadi, inilah yang dikatakan orang yang paham Allah, orang yang ngerti Allah, orang yang kenal dengan Allah, maka segala gerak geriknya tidak ada dosa, tidak ada salah. Ngerti tidak? Maksudnya apa? Bukan wong yang paham Allah itu, orang yang kenal Allah itu tidak dapat dosa lagi, bukan. Artinya apa? Maksudnya di sini orang yang kenal Allah, orang yang ngerti Allah, orang yang mesra dengan Allah, orang yang bakok kepada Allah, tidak mungkin lagi berbuat dosa. Nah, itu maksudnya tuh. Jauh Iya. sudah tahu lah. Bukannya jadi ulama timbul sekendak hati berbuat. Bukan, itu maksudnya. Terlepas dari dosa tadi, terlepas dari salah tadi. Kenapa? Yang sering kita bahas itu karena orang yang sudah paham Allah, orang sudah ma'rifat kepada Allah, itu nafnya mengikuti ruh. Bukan ruh mengikuti naf. Paham kan? Sedangkan ruh ini, apapun segala sesuatu yang dikerjakan oleh ruh, ini adalah merupakan gerak daripada Allah. Kalau naf daripada kita. Itu bedanya. Nah, nama aku nak biasa ke yang jadi pemimpin ini, itu yang dikatakan orang yang mengenal diri dan diri mengenal diri, itu tadi saling mengenal. Ya. Kalau sudah saling mengenal, maka selamatlah kita di dunia akhirat. Kalau tidak saling mengenal, jalan masing-masing, belum mati lah ngantuk ujung. Iya, kenapa? Dia tidak bertanggung jawab pada diri kita. Nah, ini anunya, ilustrasinya. Antara batin dengan zahir tidak saling mengenal. Begitu dia berpisah, ya kan? Di dalam alam barzah, kira-kira ya si batin tidak lagi, bukan tidak lagi melek, tidak bertanggung jawab, lantak launya laju kelas selama hidup dia tidak tahu dengan aku, tidak kenal, tidak seiring sejalan. Tapi kalau dia sharing sejalan, kaget dulu kamu, kira-kira bahasanya kita nih tadi, ya kan? Ini nih langkah dulu aku, nah dia bertanggung jawab. Tuh. Nama yang bagaimana yang dikatakan yang mengenal itu, yang dikatakan mengenal diri ini, diri yang sebenar diri ini, yang mana sudah tidak merasa lagi gerakku ini bukan gerak aku, itu yang disebut mengenal tuh, tidak. Yang hidup ini bukan aku, kan? Yang mendengar ini bukan aku, yang melihat ini bukan aku. Aku cuma dilihat ke. Kalau kita cuma dilihat ke, jadi yang sebenar melihat siapa? Nah, itu cara ngambil paham tuh. Nah, inilah yang dikatakan apa? Mengenal diri. Diri yang sebenar diri. Diri yang sebenar diri ini adalah diri rahasia Allah. Nah, diri rahasia Allah inilah yang disebut amanah pada kita. Nah, amanah inilah, diri rahasia Allah inilah nak kita kembalikan kepada yang hak. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya kan? Bagaimana cara kita menyembahkannya? Jangan kita akui. Nah, inilah yang dimaksud ke
yang sebenar-benar takwa. Hah? Yang sering kita kaji, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu, yang sebenarnya takwa itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan, kan? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang? Ya kalau yang diperintahkan, apa yang dilarang, kalau menurut syariat, yang diperintahkan itu beramal, beribadah, berbuat baik, segala macam. Yang dilarang apa? Perbuatan mudarat. Nah, menurut kaji tauhid, hakikat yang sebenarnya, yang tersirat, yang diperintahkan, yang dilarang, yang diperintahkan apa? Balik ke amanah itu kepada aku, kata Allah. Ngerti tidak? Yang dilarangnya apa? Jangan kau akui amanah itu punya kau. Jadi pengertiannya apa? Yang mana amanah? Hayat, ilmu, kodrat, irodat, syama, basar, kalam. Nah, ya kan? Jangan kau akui itu punya kau, kata Allah. Nah, ini yang perintahnya. Larangannya tuh, jangan kau akui. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kembalikan, ya kan? Nah, apa? Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada makhluknya kita ini, manusia ini, untuk mengembalikan amanah kepada yang hak. Itulah disebut innalillah.